Tim Dunia Pendidikan TVRI Jawa Tengah sudah berada di SMA SMK PGRI Wirosari Grobogan. Nah, ingin tahu seperti apa keunggulan dari lembaga yang mencetak generasi masa depan? Setelah ini saya akan masuk. Inilah SMA dan SMK PGRI Wirosari, sebuah sekolah swasta yang menjadi unggulan di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Sebuah sekolah yang berdiri di lahan seluas 7.700 meter persegi merupakan tempat yang cocok untuk melakukan proses belajar mengajar. Karena di wilayah tersebut suasananya begitu tenang dan damai, maka tidak salah apabila SMA dan SMK PGRI Wirosari ini terus mengalami peningkatan jumlah siswa dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tentunya karena didukung oleh kualitas tenaga pengajar yang tersedia dan prasarana penunjang yang memadai. Namun, bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di SMA SMK PGRI Wirosari? Mari kita temui Bapak Dr. Andes Siswanto selaku Kepala SMA dan SMK PGRI Wirosari. Permisi Bapak-Bapak, Ibu. Kami dari tim Dunia Pendidikan TVRI Jawa Tengah ingin bertemu dengan Kepala Sekolah SMA PGRI Wirosari. Ada? Maaf Mbak, untuk di sini tidak hanya SMA PGRI Wirosari, tetapi juga SMK PGRI Wirosari. Oh, berarti SMA dan SMK sekaligus ya? Ini beliau, Bapaknya. Maaf Mbak. Ternyata sudah ada di depan saya. Duduk. Terima kasih Pak, senang sekali ini saya bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah Bapak, saya tadi setelah lewat sini, daerah sini ternyata cukup tenang dan damai, juga enak ya Pak. Nah pasti keadaan ini sangat mendukung untuk bisa mencetak generasi muda yang nantinya bisa mencapai prestasi ya. Nah boleh diceritakan nggak Pak sedikit sejarah tentang SMA dan SMK ya PGRI Wirosari Grobogan ini? Terima kasih. Untuk SMA PGRI Wirosari semula namanya SMA Pemda Wirosari, karena waktu itu ada kebijakan dari pemerintah Pemda, maka nama Pemda tidak boleh dipakai untuk lembaga pendidikan. Maka dari itu oleh panitia pendiri SMA Pemda dialihkan kepada Yayasan PGRI pada tahun 86 sampai sekarang ini. Nah kemudian mengenai SMK-nya, karena waktu tahun 2006 itu gentar-gentarnya SMK bisa, maka tahun 2011 kami mendirikan SMK, maka kami namakan SMK PGRI Wirosari yang saat ini muridnya agak meningkat. Kemudian untuk fasilitas sarana prasarana yang ada di SMA dan SMK ini sendiri bagaimana? Untuk tanah, kami mempunyai tanah yang luas dan disertai dengan beberapa gedung, dan kami mempunyai gedung kurang lebih untuk SMA SMK itu 25 rombel, kemudian disertai dengan lab komputer, lab otomotif dan sebagainya, terutama juga lapangan upacara. Cukup lengkap juga ya Pak. Kemudian bagaimana untuk dari segi pengajarannya Pak, tenaga pengajar? Tenaga pengajar memadai, semua itu sarjana S1 sesuai dengan jurusan dan faknya. Ada berapa guru Pak? Guru seluruhnya 69. Wah, cukup banyak juga ya
Pak. Kemudian selain itu, untuk bisa mencapai kesuksesan pastinya dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Kemudian dalam hal ini, siapa saja kah pihak-pihak tersebut? Kami karena sekolah swasta, apabila kita pro dengan komite, maka kita tidak ada kesulitan. Jadi kalau sekolah kami untuk memajukan sekolah kami ini juga bersama dengan komite. Apabila ada kekurangan, kita memanggil komite apa kekurangannya. Bahkan pemerintah dinas pendidikan pun juga sering kali untuk memberikan bantuan berupa fisik maupun non fisik. Nah, kemudian setelah itu pastinya setelah melewati banyak hal ada juga halangan serta rintangan. Bisa diceritakan Pak apa saja halangan dan rintangan tersebut? Halangan dan rintangan karena mayoritas murid-murid kami itu mayoritas dari kaum petani, maka sikap dan tingkah lakunya itu masih ortodok, masih kekuno-kunoan. Nah untuk itu karena hal semacam itu seminggu 2 minggu kita harus masih adaptasi. Nah maka dibutuhkan pengajar-pengajar yang cerdas, tidak hanya dia mampu mengajar tapi juga mendidik. Begitu. Kemudian di sekolah ini kegiatan mungkin seperti ekstrakurikuler atau program unggulannya ada apa saja Pak? Ekstra yang paling menonjol itu diantaranya rebana, terus pramuka, dan ada lagi mung baris berbaris dan mungkin pencak silat, atau sepak bola dan sebagainya yang tadi belum tayangkan atau belum diambil karena saking banyaknya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami. Begitu. Wah, saya jadi penasaran nih Pak, ingin melihat langsung bagaimana kegiatan yang ada di sekolah ini. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya ingin berkeliling dan melihat langsung dulu ya seperti apa. Terima kasih Bapak. Saya permisi. Program IPA, program IPS, dan program bahasa. Demikian juga untuk SMK PGRI Wirosari, juga membuka jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja seperti akuntansi, teknik komputer jaringan, dan TSM. Pertama kalinya pada zaman Kekaisaran Romawi kuno, dengan maksud agar pasukan di bawah kekuasaannya mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin yang tinggi. Dengan cara melihat hasil lahiriah yang berupa kerapian, kekompakan, ketertiban, serta kesigapan. Hal inilah yang dilakukan siswa-siswi baru SMA SMK PGRI Wirosari. PBB adalah suatu wujud gerakan latihan fisik
guna menanamkan kebiasaan disiplin, tanggung jawab, serta membentuk sikap lahir batin. Sehingga diarahkan terbentuknya suatu perwatakan siswa dan siswi berupa disiplin dan bertingkah laku yang baik. Jalan di tempat, gerak. Henti. Gerak. Tali leg yang lepas, dibenarkan dulu. Hadap serong kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan saya Hani dari Dunia Pendidikan TVRI Jawa Tengah dengan Bapak Sujati. selaku guru olahraga. Olahraga. Oh benar. Saya ingin bertanya nih Pak. Kami sedang melakukan kunjungan ke SMA SMK PGRI Wirosari dan saya lihat banyak sekali anak-anak yang sedang melakukan latihan PBB ya Pak. Padahal mungkin biasanya hanya satu kelas atau satu ordes saja. Tapi mengapa Pak? Ada apa dengan PBB di SMA SMK PGRI Wirosari? Karena di sini ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh MOS kelas 1 saat ini selama 3 hari, dan kemudian untuk MOS sendiri telah menjadwalkan kegiatan PBB selama 2 hari, hari kedua dan hari ketiga. Nah, kenapa Pak memasukkan materi PBB dalam materi MOS itu? Karena di dalam itu sendiri adalah yang pertama untuk menanamkan kedisiplinan, yang kedua adalah untuk
mendidik karakter daripada siswa itu sendiri. Begitu. Selain mungkin itu salah satu manfaatnya Pak. Kemudian untuk manfaat yang bisa didapat anak-anak selain daripada itu apa? Selain kedisiplinan daripada anak-anak sendiri adalah untuk melatih supaya anak-anak itu diri mandiri. Mandiri. Jadi kita juga di samping untuk melatih daripada PBB juga untuk melatih kedisiplinan daripada anak-anak itu sendiri. Oh begitu, baik. Sepertinya keinginan tahu saya tentang PBB sudah terjawab dengan jawaban Bapak. Kalau begitu saya akan lanjut untuk melihat isi ruang kelas di sini ya Pak. Terima kasih, saya permisi. Hadap kanan. Pada pemimpin pasukan. Berbalan. Setelah peserta anak didik memiliki jiwa disiplin dan bertingkah laku baik atau berakhlak mulia sebagai landasan dalam menuntut ilmu, maka peserta anak didik pun tidak kesulitan untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Sehingga ilmu-ilmu eksak dan ilmu terapan akan mudah dicerna dan akan memperoleh hasil yang optimal. Untuk mengaplikasikan langsung di lapangan, peserta anak didik di SMK PGRI Wirosari perlu melakukan praktek kendaraan. Pada sebuah kendaraan, terdapat beberapa sistem yang sangat berpengaruh bagi keselamatan pengendara dan orang lain. Untuk itu, SMK PGRI Wirosari mempersiapkan anak didik memahami benar kondisi kendaraan ringan, baik secara teori maupun praktek, yang menjadi landasan anak didik untuk terjun di dunia kerja nantinya. Dalam melaksanakan praktek di SMK PGRI, tentu ada tujuan yang hendak dicapai, seperti yang disampaikan pembimbing praktek SMK PGRI Wirosari, Bapak Saiful SPD. Selamat pagi Pak. Permisi. Nah ini lagi sibuk apa nih Pak? Ini lagi benerin. Oh, kalau saya lihat dari tempatnya, sepertinya ini bengkel dari jurusan otomotif sepeda motor ya? Iya. Oh gitu. Saya boleh ini dong Pak, mau tanya-tanya sedikit tentang jurusannya. Katanya kan jurusan unggulan. Iya. Sudah berdiri dari kapan sih Pak? Boleh diceritain? 5 tahun. Dari 5 tahun 2011 sampai sekarang sudah melakukan 4 lulusan. Sekarang. Jadi dari tahun dari kita dari kecil sampai segini itu merupakan jurusan yang mana dari awal tanpa alasan sekali sampai sekarang sudah ada sama yang seperti ini. Wah,
perjalanannya cukup jauh. ya Pak. Nah, kemudian saya juga lihat di sini fasilitasnya udah lumayan lengkap ya. Iya. Bagaimana untuk masalah pembiayaan? Pembiayaan semua dari sekolah. Jadi kita mandiri, semuanya dari berawal dari rencana awal kita menggunakan bengkel yang lengkap seperti miliknya Honda. Memang rencana kita mah dari awal sampai nanti kita mau akhirnya seperti itu. Oh, jadi benar-benar bengkel profesional ya. Profesional. Gitu. Nah, kemudian untuk prospek bagi para siswa Bapak sendiri gimana? Rata-rata kalau anak-anak itu sudah mandiri semua. Jadi rata-rata yang mereka yang keluar, rata-rata ada yang di perusahaan, ada yang tidak ke bengkel. Tapi kemarin kita proses ke lapangan, banyak anak-anak yang masuk ke bengkel dan kemudian bengkel sendiri. Oh, jadi juga menumbuhkan rasa kewirausahaan ya bagi Iya. mereka. Oh, begitu. Baik. Terima kasih Pak kalau gitu atas informasinya. Selain saya mau lihat dulu tadi sepertinya ada kegiatan paling kemarin dari Oh, kita iya, ya. iya. Kalau gitu saya permisi dulu. Terima kasih.
sudah berkeliling melihat kegiatan di sini, ada seperti PBB, kemudian juga saya sudah lihat dalam ruangan seperti apa. Nah, ternyata di sini ada pramuka juga ya Pak. Untuk pramukanya sini ambalannya namanya apa? Dalam pramuka kita untuk putra itu langsung, untuk putri itu korodengan. Oh begitu. Kalau untuk pramuka di sekolah SMA dan SMK PGRI Wirosari ini diperlukan Untuk kelas 10 itu wajib hukumnya. Sementara untuk kelas 11 dan 12 itu sukarela. Mereka bisa mengikuti, bisa tidak gitu. Tapi untuk kelas 10 wajib. Nah, kalau begitu bagaimana Pak antusiasme dari kelas 11 dan kelas 12 dalam mengikuti? Untuk kelas 12 dan kelas 11 itu karena mereka ada kerelaan sehingga mereka punya semangat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan pramuka, terlebih karena mereka ingin juga memberikan warisan pengertiannya kepada adik-adik kelas 10. Dalam pelaksanaan pramuka ini sendiri ada halangan seperti apa? Oh iya, pasti halangannya banyak. Sekolah kita itu sekolah di pinggiran ya, jadi banyak hal yang menghalangi itu. Mungkin satu faktor transportasi karena jauh, dan kemudian faktor yang lain. Namun demikian karena bimbingan dan semangat serta niat ya, mereka tetap mengikuti dan ingin memberikan buat adik-adiknya semangat untuk kualitas dan kualitas kegiatan pramuka kita. Dan pastinya untuk kedepannya agar semakin lebih baik ya. Oh iya, pasti. Kemudian kalau gitu prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Abang? Oh iya, untuk prestasi memang tidak terlalu muluk-muluk ya. Namun mereka sudah pernah mencapai prestasi baik tingkat daerah ya, pernah mengikuti perkemahan wirakarya tingkat daerah, tingkat nasional, kemudian ikut Raimuna ya tingkat daerah. Demikian juga ikut lomba lintas alam tingkat provinsi dan pernah menjadi juara 1. Oh begitu, tingkat Jawa Tengah ya? Iya. Oh baiklah kalau gitu, sepertinya setelah ini saya akan berkeliling melihat kegiatan yang lain lagi. Terima kasih Bapak. Oh terima kasih. Saya permisi. Iya. Untuk menghindari kejenuhan anak didik, SMA SMK PGRI Wirosari juga menyediakan sarana untuk berkesenian melalui olah musik rebana. Hal ini dimaksudkan agar bakat dan kemampuan anak didik di bidang olah vokal dan seni musik dapat tersalurkan. Bukan itu saja, ternyata kreativitas anak didik juga dapat tumbuh dan berkembang melalui olah tubuh atau menari. Lenggang-lenggok tubuh yang terbalut busana muslim tidak mengurangi keindahan penampilan SMA SMK PGRI Wirosari. Sehingga wajar grup musik rebana ini sering diundang tampil untuk menghibur masyarakat. Dengan metode pembelajaran yang menyenangkan dan tidak mengurangi kualitas pendidikan, SMA SMK PGRI Wirosari dari tahun ke tahun akan terus menjadi jujukan utama dalam menimba ilmu, khususnya masyarakat sekitar Wirosari, Kabupaten Grobogan. Sukses terus SMA SMK PGRI Wirosari dalam upaya mencetak generasi kebanggaan Indonesia. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Askar Atqiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum
Assalamun alaik Ahmad ya Habibi. Assalamun alaik Taha ya Tabibi. Assalamun alaik Ahmad ya Habibi. Assalamun alaik Taha ya Tabibi. Assalamun alaik Mustafa'i fil qiyamah. Assalamun alaik. Assalamun alaik. Assalamun alaik Zainal Anbiya. Assalamun alaik Asqal Asqiya. Assalamun alaik Zainal Anbiya. Assalamun alaik Asqal Asqiya. Assalamun alaik Ahmad ya Habibi. Assalamun alaik Taha ya Tabibi. Assalamun alaik Ahmad ya Habibi. Assalamun alaik Taha ya Tabibi. Nah pemirsa, usailah sudah kunjungan kami di SMA SMK PGRI Wirosari Gerobokan dan sampai berjumpa kembali di dunia pendidikan selanjutnya. Jaya terus pendidikan Indonesia dan tetap semangat!